Oke, selamat siang, Bang. Ya, siang. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Ya, ya. Jadi nama saya Emersi Bayu Kurnia. Ya, nama saya Dio. Untuk dia Dio dari apa? organisasi Dio Idismaesa dari organisasi sepak bola. Ya. Jadi gini, Bang. Saya ada tugas kuliah. Ya. Tugasnya itu disuruh mencari orang yang berikutan berorganisasi. Ya. Untuk abangnya ikut organisasi apa? Iya, sebelumnya sih bukan sebelumnya sih. Saya sekarang sih sedang menjalankan organisasi sepak bola. Sepak bola. Iya, SPB lah, sekolah sepak bola lah. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanya ke abang. Siap. Yang pertama itu, apa tujuan didirikannya organisasi ini? Di tujuan dididikannya organisasi saya. Tujuan saya sih sebelumnya sih ingin menggapai cita-cita saya yang mungkin terhambat ya, dalam artian saya kan punya hobi sepak bola ya. Iya. Sepak bola, pokoknya bersangkutan dengan bola lah, sepak bola, futsal. Nah, saya kan terhambat karena umur, mungkin karena udah habis umur gitu kan. Iya. Kendalanya banyak lah. Nah, makanya dari itu saya inisiatif Bang buat mendirikan organisasi ini demi menggapai cita-cita saya gitu. Walaupun saya nggak bermain, tapi saya punya sekolah ini gitu. Oke, Bang. Maaf sebelumnya gue sambil nggak apa ya. Iya, nggak apa-apa. Selanjutnya, apa tujuan organisasi di tahun ini? Tujuan tahun ini sih, saya sih simpel aja, tujuannya sih ingin sekolah sepak bola ini tuh terkenal. Terkenal. Walaupun belum semua di negara Indonesia, mungkin ya dikenal banyak orang. Sekolah sepak bola sih ingin sih gitu, banyak dikenal orang banyak. Apa program jangka pendek organisasi ini? Program jangka pendek saya sih, program jangka pendeknya sih itu sih, mungkin saya ingin dikenal lah sama orang, jangka pendeknya gitu kan, pengen dikenal orang sekitar. Jadi ketika orang punya orang tua, punya anak yang ingin hobi anaknya disalurkan, bisa ke saya. Itu sih. Apa program jangka panjang organisasi ini? Untuk program jangka panjang saya sih, saya ingin nama sekolah sepak bola yang saya sekarang organisasi ini tuh ingin pesat di negara Indonesia. Mungkin saya ingin memunculkan bibit-bibit atlet dari hal kecil sampai ada yang kecil sampai yang dewasa. Dari situ ingin saya mengembangkan bibit-bibit kemungkinan untuk bisa membela negara Indonesia juga di timnas ajang yang kejuaraan yang lain. Apakah ada dukungan dari pihak pemerintah, yayasan, atau sponsor, Bang? Untuk dukungan sponsor pemerintah sih belum ada sih ya. Belum ada. Iya, sampai sekarang saya soalnya mendirikan organisasi ini bertiga sih sebelumnya. Oh, iya. Bersama teman rekan-rekan saya, mereka juga bekerja gitu kan. Cuman kita punya impian lah tiga itu. Kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan program jangka pendek apa ada? Pemenuhan jangka pendek ya. Ya. Untuk saat ini sih belum ada ya. Untuk saat ini kalau jangka pendek. Kendala-kendalanya. Ya. Kendala-kendalanya ya. Kendala-kendalanya sih iya belum ada ya, karena kan kita cuma hanya ingin disebar, mungkin kan ya paling kendalanya kita pemasaran agak lambat karena kan mungkin orang mengenal sekolah sepak bola tuh kok bersedikit orang-orangnya gitu kan. Tapi situ sih bukan jadi halangan buat kami gitu. Oke, Bang. Selanjutnya ini bagaimana proses pembentukan susunan organisasi? Susunan organisasi ini tuh kita dibagi 3 ya Bang ya. Kebetulan saya itu ditunjuk untuk sebagai ketua. Di 3 orang ini kita kan bertiga sama rekan saya, ada Bang Roy, Bang Rizal sama saya gitu kan. Nah, bertiga ini jadi saya dituntut untuk jadi ketua. Jadi kita yang bertiga ini mengatur semua organisasi kita ini gitu kan. Ya, untuk apa tadi? Maaf. Pembentukan susunan Ya, itu sih simpel aja sih Bang. Kita dibagi nomor bendahara, sekretaris, itu aja sih. Jadi kita keuangan siapa yang megang. Jadi biar bisa lebih balance lah dalam strukturnya. Bagaimana sistem perekrutan anggota dalam organisasi Abang ini? Strukturnya ya. Sistem perekrutannya. Perekrutannya anggota. Ya kan kita bilang tadi kan kita bertiga sistemnya. Ada yang sekretaris. Jadi dia yang ngatur keuangan, ya ada sekretaris keuangan, sekretaris itu yang merancang semuanya, bendahara yang keuangan gitu kan. Saya ketua gitu kan. Kemungkinan sih paling
kita kayak untuk anggotanya sih paling dari kos doang sih tambahan pelatih sih. Lebih minimal pelatih karena kan kita berlatih di sini ya menumbuhkan bibit-bibit. Jadi itu doang sih paling kayak pelatih doang gitu kan. Udah sih. Oke. Bagaimana pemenuhan sumber daya manusia yang tepat di dalam organisasi? Di tempat organisasi ya. Untuk saat organisasi ini saya sih lebih ke coach sih, pelatih. Pelatih. Ya, karena kan saya ingin menjadi pesat ya. Jadi minimal kita punya pelatih ternama. Ya. Pelatih yang udah punya pengalaman lama dalam hal bidang sepak bola. Itu menjadi daya tarik juga bagi kami, bagi jadi calon atlet ini yang ingin sekolah di sekolahan kami, sekolah sepak bola kami. Jadi itu lebih ke coach sih, kita mencari coach yang terbaik kita. Bagaimana pemenuhan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan organisasi ini? Untuk sumber daya alam sih kita lebih mementingkan lapangan sih. Kalau sumber Lapangan. daya alam iya. Lapangan karena kan kita lapangan ya. Kadang kan daya tarik orang juga dari lapangan nih, lapangan kita bagus, orang tertarik dong ya. bermain bola dengan lapangan bagus. Siapa sih yang nggak mau mainin lapangan bagus gitu kan? Iya. Itu sih lebih ke lapangan. Bagaimana cara memotivasi anggota pengurus di organisasi ini? Memotivasi ini ya, saya selalu bilang Anggota, iya, saya selalu bilang ke teman saya, kita punya mimpi loh. Kita sebelum membangun itu kita punya impian ingin seperti apa nih, kita ingin besar. Itu sih kita bakar semangat dari situ sih, kita pokoknya capai terus impian kita, itu doang sih. Apakah ada pertemuan rutin pengurus organisasi ini? Itu sih saya lakuin seminggu 2 kali. Kita iya, karena kan kita juga sibuk kerja ya, masing-masing sibuk kerja. Jadi kita pertemuan antara coach sama teman rekan-rekan saya anggota. Itu sih. Bagaimana cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan? Mengontrol pendanaan ya, saya sih sekarang ini sih untuk kayak daftar setiap ada yang baru, murid yang baru kita daftar dengan biaya sekian gitu kan. Dan per bulannya kita ada uang per bulannya gitu doang sih. Iya. Bagaimana cara mengondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Ini gimana, Bang? Untuk kerugian sih ya. Iya. Pertama, kita membangun bertiga ya. Kita saling percaya satu sama lain. Dan kedua, lebih ke pelatih. Kita mempercayakan pelatih untuk melatih anak-anak. Jadi kan kita juga kuncinya dari pelatih juga. Itu sih yang paling penting sih. Mengontrol dari pelatih juga sih lebih ke tepatnya. Selama berjalannya organisasi ini, adakah evaluasi berjalan yang dilakukan anggota atau pengurus berkaitan dengan program dan terwujudnya visi misi? Apa ada? Ada sih evaluasi seperti kayak misalkan dari peralatan ya, kita kan butuh kayak peralatan bola lah. Apa nih kekurangan nih minggu ini? Apa nih kerusakan minggu ini? Apa yang perlu kita tambahin di sini? Itu doang sih paling dari kerusakan ringan seperti hal gawang atau bola yang mulai udah rusak, udah nggak layak pakai. Baiknya lebih cepat kita ganti yang baru. Gitu sih. Jika ada anggota yang lalai terhadap tugas dan tanggung jawab, langkah apakah yang dilakukan organisasi ini? Saya sih sebagai ketua sih nggak bisa ngambil keputusan langsung kayak menghentikan seorang, karena kan kita bekerja sama bertiga, kita punya mimpi bertiga. Jadi ketika kita satu sama lain ada yang punya masalah atau lalai dalam hal pekerjaan, saya selalu mengedepankan alangkah bertanya dulu lebih baiknya. Lebih baik bertanya dulu, kita tanyakan kepada satu anggota kita, ada masalah apa, kok bisa kayak gini gitu kan, kenapa bisa kayak berani ngelakuin hal seperti ini, lalai kayak gini. Mungkin mereka ada masalah di rumah atau gimana, atau urgent, atau ada kebutuhan mendadak. Lebih tepatnya saya menanyakan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kan, kita bisa membantu. Kalau bisa ada kita bisa bantu. Jadi saya tuh nggak pernah ngambil hal keputusan langsung mendadak kayak keputusan langsung pecat dia, nggak sih. Saya bukan orang seperti itu. Oke, Bang, segitu aja ya. Oke, siap Pak Rizky. Oke, terima kasih ya. Siap Pak Rizky. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rizky.